Mulai ya. Bukunya tadi mana? Nih. Alung ini. Jangan teh. Kembali. Biasa nih kita sama teman-teman nih di alung-alung ini. Iya teh. Kumaha. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Tidak. Sehat? Tidak. Antongnya tidak. Sebelum kita mulai ke tahap berikutnya, ada yang mau memimpin doa? Ada. Eka. Malu. Dalam hati berdoa dalam hati. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Ada baik. Doa mulai. Amin. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kalian tahu nggak di kelompok Indonesia itu mau ngapain? Tidak tahu. Tahu. Yang sunat. Kita di sini mau ngadain bimbingan kelompok. Sebelumnya dari kalian ada yang udah pernah ngikutin bimbingan kelompok? Belum. Belum pernah sama sekali. Ya. Belum tahu bimbingan kelompok itu apa? Belum. Jadi bimbingan kelompok itu layanan yang diberikan kepada sekelompok individu dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Tujuannya yang pertama itu kalian bisa beraktif di lingkungan ini, terus berani untuk berpendapat. Dan di sini tuh juga ada asasnya. Asasnya itu yang pertama ada asas kerahasiaan. Yang dimana kalian kalau udah di sini ceritanya nggak boleh dikasih tahu ke siapapun di luar dari lingkungan ini. Ya, jadi sama kalian di ini aja, jangan dikasih tahu ke teman-temannya, mau teman kelas atau mau teman siapapun kecuali dari lingkungan ini. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Kalian kesini atas dasar kemauan sendiri. Bagian ini. Terus ada asas kenormatifan, yang dimana nanti kalau misalkan ada temennya yang lagi cerita atau lagi apa, kalian harus dengerin, jangan ada yang memotong pembicaraannya. Jadi saling menghargai. Terus selanjutnya sebelum ke tahap berikutnya juga, teteh mau perkenalan nih sama kalian. Kan belum tahu nih namanya siapa, terus dari mana. Perkenalan dulu ya. Mulai dari nama, hobi, sama hal yang paling disukai. Yang mulai dari mana nih? Mulai dari laki-laki dulu nih. Haikal dulu. Perkenalkan nama saya Haikal Yasir. Hobi main game. Terus Yang paling disukai. yang paling disukai main. Selanjutnya. Perkenalkan nama saya Muhammad Aziz. Hobi futsal. Hal yang paling disukai apa? Iya, selanjutnya. Perkenalkan saya Andika Jiran Pratama. Hobi main futsal. Hal yang paling disukai Olahraga. kamu. Perkenalkan nama saya Fikri Fatudin. Hobi main bola. Hal yang paling disukai Tidur, apalagi ketiduran. selanjutnya. Perkenalkan nama saya Angga Kurniawan. Hobi main futsal. Hal yang disukai nongkrong. Selanjutnya. Nama aku Lana Kusina, hobi nari, Hal yang paling disukai sekolah kita. Kenapa nama saya Indina Aulia, hobi nari, hal yang paling disukai jajan. Perkenalkan nama saya Elsa Surayuriani, hobi baca novel. Hal yang paling disukai jajan. Perkenalkan nama saya Raja Nabila, hobi masak, hal yang paling disukai masak. hobi apa yang banyak. Hal yang paling disukai ya.
kan ya teman-temannya siapa. Nah kalian belum kenalan sama teteh. Ya perkenalkan, nama teteh Roslana Fetria. Panggilannya apa? Oci. Caci. Emang jauh beda Rosila sama Oci. Poci. Oci. 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 Poci. Kalau misalnya udah pernah yang sama kamu tahu. Boleh ke tahap berikutnya lagi? Boleh. Teteh di sini mau ngejelasin tentang membuka diri dengan nyaman, membangun kepercayaan dan asertivitas dalam kelompok. Yang selanjutnya ada pengertian dari accessibility dalam self disclosure. Sebelumnya ada yang tahu nggak self disclosure itu apa? Belum tahu. Self disclosure itu kayak keterbukaan diri kalian. Misalkan kalian terbuka dalam cita-cita kalian apa gitu. Terus bisa menceritakan cita-cita kalian, pengalaman apa yang pernah kalian alami gitu ke temennya. Di sini pengertian accessibility dalam self disclosure. Accessibility merujuk pada kemudahan dan kesiapan individu untuk membuka diri. Dalam konteks ini, seseorang merasa nyaman dan aman untuk berbagi kisah pribadi tanpa rasa takut dihakimi, ditolak, dan atau disalahpahami. Semakin tinggi aspek accessibility-nya, semakin mudah juga seseorang untuk berbagi informasi pribadi secara sukarela dan terbuka. Terus di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemudahan mengungkapkan diri. Yang pertama ada lingkungan yang mendukung dan tidak dihakimi. Nah pas kalian cerita itu lingkungan kalian tuh mendukung gitu, gak ada yang menghakimin kalian pas keterbukaan itu. Misalkan kalian keterbukanya tentang kalian punya masalah apa sama temennya gitu. Misalkan kalian cerita tuh ke satu orang, nanti satu orang itu ngedengerin cerita kalian tanpa ngomong apapun gitu. Jadi didengerin dulu sama yang kalian ceritain tanpa si yang dengerin itu nggak ngomong apa-apa gitu kan. Misalkan kamu cerita tentang pernah ngelakuin apa gitu, misalkan pernah ngambil apa, terus pokoknya hal apapun tapi nggak di ituin sama temennya gitu, nggak di kayak dibully gitu loh, ya kan? Kebanyakan dari sini banyak yang dibully atau yang gimana nih kalau cerita ke temennya? Yang didengerin. Nah setelah ini nanti kalian harus bisa mencoba gimana sih menjadi pendengar yang baik itu. Yang selanjutnya adanya rasa saling percaya dan aman dalam kelompok. Nah ketika kalian bercerita itu temennya itu harus bisa dipercaya sama kalian. Misalkan pada saat kalian cerita temennya itu nggak ngomporin ke orang-orang. Terus yang selanjutnya ada pengalaman positif saat berbagi sebelumnya, penerimaan sosial dari teman sebaya, kondisi emosi yang stabil dan siap bercerita. Yang selanjutnya ada hambatan yang mengurangi accessibility. Yang pertama itu rasa malu. Kalian pasti kalau misalkan mau cerita nih, pasti malu kan untuk terbuka ke teman-temannya itu. Terus yang selanjutnya ada pernah dihakimi. Nah kalau misalkan kalian cerita terus dihakimi, pasti kalian gak mau lagi kan cerita ke orang itu. Terus ada kurang percaya pada orang lain, belum terbiasa berbicara tentang diri sendiri. Terus yang terakhir ada takut rahasianya bocor. Nah di sini juga kalian kalau misalkan mendengar cerita orang atau ada teman kalian yang cerita, jangan sampai dibocorin ke teman-temannya yang lain. Terus yang selanjutnya ada cara meningkatkan kemudahan mengungkapkan diri. Yang pertama mulai dari hal-hal kecil atau ringan. Contohnya kayak yang tadi, hobi sama kejadian yang menyenangkan. Terus yang selanjutnya bangun kepercayaan dengan teman-teman di sekitar. Terus ada ciptakan suasana yang saling mendukung. Biasakan mendengarkan orang lain secara aktif dan empati. Nah yang tadi itu kalau misalnya teman kalian cerita, itu kalian dengerin dulu, jangan langsung mencela omongan dari yang teman kalian ceritain. Itu pasti teman-teman kalian juga pasti bakalan terbuka lagi kepada kalian gitu. Jadi kalian tuh segimana mungkin ini tuh harus bisa saling terbuka dan saling menghargai.
Jadi jangan sampai ada teman kalian yang cerita kalian malah mencelaknya atau kayak udah sih kayak adu nasib. Pernah kalian cerita kayak kalian cerita ke teman kalian tapi teman kalian malah adu nasib juga sama kalian gitu, padahal di situ tuh kalian tuh pengen cerita didengerin doang gitu, nggak beradu nasib kayak gitu. Yang selanjutnya ada contoh latihan keterbukaan ringan dan aman. Yang pertama, menceritakan satu pengalaman menyenangkan minggu ini. Nah, kalau misalkan ada teman kalian yang enggak terbuka, kalian coba ngasih ngasih cerita yang enggak ngasih cerita sih, kayak ngasih pertanyaan, kayak nanya gimana cerita pada saat cerita dia minggu-minggu itu kayak gimana, menyenangkan atau apa. Terus yang selanjutnya ada berbagi cerita tentang cita-cita atau hal-hal yang disukai kayak tadi itu, mengungkapkan perasaan hari ini, senang, bosan atau cemas dan lain-lain. Yang selanjutnya ada ciri-ciri pengungkapan diri yang asertif, kontak mata, postur tubuh dan terbuka. Nah ya itu tadi, kalau misalkan ada teman kalian yang mau cerita, kalian sebisa mungkin melihat tatap matanya. Ada nih yang bercerita tapi sambil yang ngedengerinnya itu sambil megang handphone, nah itu nggak boleh. Jadi sebisa mungkin kita tuh kontak mata sama yang diceritain. Yang selanjutnya ada tidak memaksa orang lain untuk membalas cerita. Kayak misalkan kalian cerita tapi kalian pengen si temannya itu membalas lagi cerita yang dialaminya gitu. Yang selanjutnya cerita dimulai dari hal positif dan ringan. Terima kasih. Mungkin dari sini udah tahu nih yang cerita yang baik itu harus kayak gimana, menjadi pendengar yang baik itu harus kayak gimana. Kita pengen ngedengar dari kalian cerita yang baik itu harus kayak gimana, dan kita tuh sebagai yang diceritain harus kayak gimana. Yang mau? Enggak, tadi penjelasan tadi tuh yang sebagai pencerita tuh kita tuh kayak gimana, yang nyeritain tuh kayak gimana gitu. Kita sebagai pendengar yang baik tuh kayak gimana. Salah satunya apa coba tadi contohnya? Terus Apa coba? Iya, menurut matanya jadi nggak boleh berpendapat. Oh iya, nggak boleh katakan tuh nggak boleh kemana-mana gitu. Terus fokus ngedengerin cerita apa yang diceritain sama temennya. Ya bagus. Nah ada apa tadi ya? Coklat tadi. Umroh nih. Umroh. Langsung berangkat besok. Ada yang mau lagi selain tadi? situ harus bicara baik. Please. Iya. Baik kumaha. Jangan mengolok-olok. Ada yang mau lagi nggak? Memaparkan apa yang tadi kata paparin? Yang kalian nyanyi. Tuh. Ada tiket umroh. Gak ada? Beda nanti pertanyaannya. Apa sih yang disebut dengan self disclosure itu?
Ada yang mau? Setahu kalian aja. Lupa. Kelompok. Ada yang tahu? Miss Kocu. Ini loh. Miss Kocu. Apa? Pembukaan diri. Keterbukaan diri. Umroh. Tiket umroh. Iya. Udah ya, jadi udah tahu keterbukaan ikhlas disclosure itu apa. Terus jadi pendengar yang baik itu kayak gimana. Terus yang kita ceritain itu harus kayak gimana. Udah tahu kan? Jadi di sini tahap selanjutnya yaitu nyerita. Satu kertas lembar. Makanya dari situ sekarang punya cerita. Nanti ya. Udah? Apa yang membuat kalian nyaman atau tidak nyaman saat bercerita kepada orang lain? Itu langsung jawaban. Iya. Apa yang membuat kalian nyaman atau tidak nyaman saat bercerita kepada orang lain? Itu jawabannya. Iya, Iya, jawaban aja. Soalnya Iya, Teh. apa yang membuat Membuat kalian nyaman atau tidak saat bercerita kepada orang lain? Boleh dijawab di situ. Udah?
Udah. 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 Apa lagi? Panjang banget berarti. Sehat. Udah. Udah. Ya, Coba apa hal yang membuat kamu nggak nyaman? ya, Ya udah boleh sobekin aja nanti kita tanya. tapi jangan dulu. Ya. Sama kita juga. Namain jangan deh. Apa? Namain. Boleh dinamain. Jangan sabaran lah. Nggak bakal tahu. Ho. Pinggirnya puasa dulu. Wah, so. Bagusnya nggak pas satu. Cocok. Aneh. Kita mau nanya nih, hal apa yang membuat kalian nyaman? Ya, ini teh ceritanya didengar. Terus, Jawabannya sesuai ekspektasi. Terus bisa jaga rahasia. ya, lagi, Udah. udah, Udah. yang itu dong. Ya, salah satunya itu kita sebagai yang mendengarkan harus menghargai apa yang teman kita ceritain, mulai dari kayak nggak boleh ngejudgement orang, pokoknya harus jadi teman yang baik. Di sini tahap berikutnya yaitu tentang merefleksikan diri. Satu kertas lagi. Oh iya boleh. Tadi aja dong. Iya gue mau ketahuan. Enggak. Apa? Levi. Di dalam teh. Andika. Ini kayaknya cewek. Haikal. Di. Bulan. Esa. Najwa. Udah siap?
Apa yang membuat kalian senang minggu ini? Minggu ini tuh kalian senangnya apa? Oke. Senangnya Hal yang membuat kalian senang pada minggu ini tuh apa? berantem. Aneh. Ulah. Kalau Masa iya berantem senang? privat. Dari apa? Yang senang ya. Apa? Kalian tuh minggu ini senangnya? Ini mah ada kan? Kemarin. Iya, kalau ada gimana teh? Ih, harus ada. Ih, nggak ada minggu ini mah. Pokoknya apa yang membuat kalian tuh senang? Minggu ini, minggu kemarin juga apa? Membuat mana? Kalian senang. Apa yang membuat kalian senang pada minggu ini ke minggu sebelumnya?